bikin jadi permasalahan ini jadi besar gitu. Ya karena tes DNA itulah, karena pernah sempat dia kalau emang bener ini anakku buat tuntut ya kan, saya langsung wah malah. Makanya saya bingung di media dia bilangnya mau ya sok aja gitu tes DNA tapi di tertulis itu menolak gitu kan, saya bingung jadinya. Sedangkan kita juga tidak bisa memaksa kalau misalkan pihak sebelah itu menolak gitu. Kesannya saya jadi kayak panik juga gitu kan, jadi udahlah kita ikutin aja alurnya. Untuk buat masalah tes DNA yang saya tahu itu RSCM itu udah tidak ada tidak ada tes DNA, tapi sekarang ini di rumah sakit Polri Sukamto itu pun juga kita sudah tanya ya, harga dan biayanya pun kita sudah fix, sudah ada. Nah, namun ada konfirmasi bahwa dari pengacaranya Bella bahwa tes DNA-nya tidak bersedia, dan tadi itu disindir pun sama majelis hakim. Majelis hakim menanyakan ini dari 3 minggu ini gimana bisa tes DNA. Nah, maka tadi saya langsung spontan mengatakan, wah majelis mohon ternyata bahwa tes DNA ini ditolak ya, kami kan nggak bisa membawa anak itu secara paksa, saya bilang. Ya kan, terus tadi pengacaranya bilang juga, oh iya majelis itu kan kemauan dari prinsipal Bellanya sendiri gitu loh, untuk buat tes DNA tidak mau gitu. Padahal majelis hakim mungkin lebih mengerti karena permasalahan ini adalah tentang masalah anak gitu, bahwa ini anak gangguan yang ada ini sampai saat ini pun masih masih benar-benar nggak bisa masih terbayang-bayang lah ini anak atau bukan. Tapi untuk sampai saat ini saya masih mengakui itu anak saya sebelum tes DNA itu keluar. Karena hasil biologi itu lebih akurat lah ya. Jadi ilmiah. Makanya saya sampai sekarang masih mengakui pada saya. Makanya kan dia sempat ngomong ke dia tapi tidak mengakui, dia masih nanya, ya kan sampai saat ini belum ada penjelasan atau hasil dari tes DNA gitu loh. Jadi gini, soal tes DNA itu saya nggak tahu ini. Sebenarnya sih tes DNA itu sebenarnya dengan kondisi itu sebenarnya perlu untuk kedua belah pihak sebenarnya. Biar tidak ada terjadi memori untuk masa akan datang. Ya. Artinya gini, let's say apapun dari hasil tes DNA, kami dari pihak Kamila tetap akan itu anak. Ternyata kalau tes DNA itu berlaku tidak terjadi, maaf itu tadi tenaga masih sama. Tapi kalau terjadi itu memang aja, alhamdulillah itu menjawab keraguan gitu. Keraguan manusia kan tempatnya ragu, bukan tempatnya benar manusia. Jadi manusia tempatnya ragu. Nah, untuk meyakinkan itu ada namanya dunia kedokteran untuk membuktikan itu. Karena itu tujuan kita dari tes DNA. Kalau tidak, ini akan kebayang-bayang seumur hidup beliau. Suatu saat terjadi perceraian ini, suatu saat dia nanti akan berumah tangga lain orang, itu akan menjadi bahan pertanyaan baik hak dari calonnya nanti siapapun itulah. Itu di masa tua dia akan terbayang-bayang sampai bertahun. Nah, saya sebagai manajernya mewakili keluarga orang tua dan pengacaranya bilang ini perlu untuk mengungkap itu yang namanya kontraknya berpikir terus, imajinasinya ini nggak itu. Walaupun sebenarnya nggak dipikirkan, di saat suatu saat nanti dia lagi down sama anak, padahal memang anak gua sebenarnya ini. Memang kan wajar dia ragu dengan kronologis awalnya. Soal tes DNA, tidak pernah dari pihak sana itu menetapkan waktunya kapan, itu di mana, ya biaya siapa yang tanggung. Loh, toto itu katanya penting, gimana sih? Masa kita harus ulang lagi ngajarin? Kamu tahu nggak tes DNA itu harus berapa biayanya? Mahal loh mas. Ya kemudian tes DNA itu waktunya minimal 3 bulan, hasilnya harus dihadirkan juga gitu loh. Nah ini penting gitu loh. Jadi apa yang mereka sampaikan ini hanya pengakuan saja, hanya kata-kata saja, nggak ada bukti dan pelaksanaannya. Untuk apa kita tanggapin? Ya bagi kami nih apa bahasanya nih? Nggak ada dasar lah gitu. Ya cawe-cawe aja jadinya. Nggak penting. Karena saksi pembuktian ini buktikan, kan terbukti hari ini agendanya dari pihak mereka. Apa? Silakan buktikan dong. Gajinya sekian, pendapatan sekian, mana pembuktiannya? Kan bisa dileges. Kita bisa lihat itu, slip gaji misalkan. Kita nggak nuntut kok. Ngapain nuntut? Ya, kita orang kaya nggak usah nuntut sama orang nggak mampu.
Kalau mereka mampu sebetul-betulnya, baru kita tuntut. Ngapain kita tuntut? Kita bisa hidup kok. Klien kita bisa hidup kok selama ini gitu, dengan baik, ya, dengan keluarga yang terhormat, dengan baik seperti itu. Bang, sorry, meluruskan daripada statement dari pihak sana tadi, Bang. Iya. Katanya terkait dengan tes DNA. Tadi kalau tidak salah, hakim majelis juga sempat menyindir daripada pihak abang, katanya kapan nih tes DNA. Terus kalau tidak salah diwakilin sama ibu tadi dari pengacaranya mengatakan bahwa secara prinsipal dan tertulis katanya Ibu Della menolak, katanya. Kenapa nolak toh? Gimana, Kenapa Bang? coba menolak? Tadi yang saya bilang tadi, harusnya mereka yang mengajukan permohonan tes DNA, ditetapkan tempat rumah sakitnya di mana, berapa biayanya, siapa yang menetapkan biayanya, ya. Kemudian sampel, ya, itu kan harus dihadirkan, ADK ini harus dihadirkan, Della harus dihadirkan, klien kami, Renaga juga harus hadir di sana. Timelinenya ada dong, jangan ini sebagai pembenaran atau dalih dari pihak sana untuk tidak melaksanakan kewajiban. Ini kan cawe-cawe yang saya bilang, betul nggak? Orang cerdas itu pasti ke sana. Ya, majelis hakim juga paham mana dari deadline mereka. Kita bukan berarti menolak 1000% dan sebagainya. Kami menolak karena cawe-cawe. Ngapain ditanggapin? Kalau dia berikan, abang, ini sekian, kami berangkat ke sekian, biaya sekian, kami minta di rumah sakit ini, ayo bang kita berangkat. Ini jadwalnya tanggal sekian. Kamu tahu hasilnya berapa lama? Itu kan lama hasil tes DNA. Bukan 1 hari mas, bukan 2-3 hari, beberapa bulan. Lalu saya tanya, sidang ini selesai dan itu belum beres, lalu Anda tidak mau melaksanakan kewajiban, begitu? Pihak Renaga mengatakan walaupun nanti seandainya, karena tes DNA ini kan diperlukan katanya Bang, untuk masa depan mungkin dia dan mungkin Della kedepannya dan juga anak. Seandainya walaupun memang bukan anaknya, seandainya dia juga siap katanya untuk bertanggung jawab. Ini seperti apa tanggapannya Bang? Nggak masalah, kita balik lagi ke sana. Tentukan dong, maksudnya apa tes DNA? Tes DNA tuh kita yang bayar gitu. Coba jelasin secara benar, dengan detail, itu maksud kami. Ya, aku mau tes DNA anakku atau bukan anakku, ya, lalu aku siapkan semuanya, kamu tinggal datang, ya, kamu tinggal datang tanggal sekian, biaya semuanya aku yang siapkan, begitu dong mas. Yang mengajukan siapa? Kalau mengajukan pihak kami akan bilang seperti itu kepada pihak mereka. Berarti tidak ada komunikasi atau Nggak diskusi itu Bang? ada, itu hanya bicara aja, makanya kami bilang cawe-cawe kok mas. Ya, kami minta di RSCM, mereka bilang di RS Polri misalkan. Nggak apa-apa, udahnya follow up dong harusnya. Kan begitu, selesai, kita nggak ada urusan lagi. Ngapain sih? Ya, itu poinnya. Kalau memang bisa dipahami kalimat kami itu dari awal tuh jelas banget. Kami minta teknis detail. Kalau cawe-cawe ya siapapun bisa kok mas. Tapi Kalau udah disampaikan belum Bang? Bahwa lu udah harus- dong, itu udah jelas banget, clear loh. Kita bisa ada rekam jejaknya itu. Kan waktu awal dia itu minta kita bagi 2 biaya tes DNA. Saya nolak langsung. Saya sebagai pihaknya waktu itu yang di dalam, saya nolak. Saya tolak langsung. Iya, bagi 2 sih. Langsung. Kan Nah, gitu. dan tadi pun manajernya bilang dia cuma dikasih gaji pokok 2,5 juta setiap bulan. Kalau saya pikir deh, pasti Bang. Kenapa itu? Bilang itu? Ya. Coba aja mas pikir sendiri, masa seorang artis yang ada sidang setiap episode cuma ada bayaran cuma 2,5 juta. Dia kan ngasih sama klien kita kan 2 juta. 2 juta, iya. Bisa 500 gitu ya. Tapi depan dia kan nggak mungkin. Make sense aja lah mas, maksud kami. Jadi sudahlah, kalau cawe-cawe ngaku aja gitu loh, maksud kita. Gak apa-apa, kita juga tahu kok ujungnya kemana gitu loh. 500.000, benar tuh sanggup. Ya biaya samponya aja udah berapa kan begitu, biaya perawatan udah berapa. Jadi udahlah, orang cerdas tuh bisa langsung nangkap lah kamu tuh. Lalu kamu tuh gitu.